Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17 berkata, "Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja yang kekal, yang tidak akan binasa dan yang tidak kelihatan, yaitu Allah yang Esa." Amin. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah yang Esa, Raja yang kekal itu adalah pribadi yang tidak kelihatan. Mengapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah wujudnya adalah roh. Namun demikian, bukan berarti kita tidak bisa mengenal Allah yang berbentuk roh itu. Kolose 1 ayat 15-16 menjelaskan Kristus adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua roh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Jadi menurut Kolose 1 itu, wujud Allah yang tidak kelihatan tersebut dinyatakan melalui Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa wujud Allah dapat kita lihat di dalam Yesus Kristus? Saudaraku, jika kita jujur, kita tidak dapat mengetahui sesuatu pun tentang Allah kecuali bila Ia menyatakan dirinya kepada kita. Selama ini kita memahami Allah menurut perspektif kita dan tidak pernah bertanya apakah yang kita pahami tentang Allah itu benar adanya atau tidak. Mengapa demikian? Karena memang begitulah kita diajarkan secara turun-temurun, sehingga kita tidak pernah berpikir kritis tentang apa yang kita percayai tersebut. Apakah yang saya pahami tentang Allah selama ini sudah benar atau perlu dikoreksi? Untuk mendapatkan jawaban itu, saudaraku, kita perlu mengetahui apa yang dikatakan Allah tentang dirinya sendiri. Lalu bagaimana agar kita mengetahui tentang pernyataan Allah tentang dirinya sendiri itu? Jawabannya ada di dalam kitab suci. Lewat kitab suci kita mengetahui bahwa Allah yang adalah roh itu menyatakan dirinya di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Hal itu dilakukan Allah karena Allah mengasihi umat manusia dan Allah rindu manusia itu datang kepadanya dan menjalin sebuah relasi yang indah dengan Allah. Maka Ia telah membuat sebuah rencana yang khusus dan luar biasa untuk memberitahu kita tentang siapakah Dia yang sesungguhnya. Dalam kitab suci Taurat, Zabur, dan kitab para nabi, Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui banyak gambaran-gambaran. Sebagai contoh, di dalam Zabur 19 ayat yang kelima, Allah disebut sebagai gunung batu. Ini tidak berarti bahwa Ia benar-benar adalah sebuah gunung batu. Dalam bagian yang lain, kitab Zabur pasal 23 menggambarkan Allah sebagai seorang gembala. Lalu dalam kitab Zabur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, Allah juga digambarkan sebagai seekor burung yang menjaga anak-anaknya. Demikian juga dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8, Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bahkan dalam Yeremia 49 ayat 19, Allah digambarkan sebagai seekor singa yang mengaum.
Semua contoh-contoh di atas adalah penggambaran-penggambaran tentang Allah dalam bahasa metafora. Namun di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di dalam diri Yesuslah kepenuhan tentang Allah itu dinyatakan. Itu berarti bila kita rindu melihat seperti apakah Allah itu, maka lihatlah Yesus. Jadi di dalam Yesus kita melihat bagaimana Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh kasih, Allah yang rela berkorban, dan Allah yang peduli kepada anak-anaknya. Yesus yang adalah Kalimatullah sekarang datang dalam bentuk manusia untuk mengunjungi umat manusia, agar olehnya kita dapat mengenal Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang mau berkorban, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang rindu bersekutu dengan kita, Tuhan yang rindu membangun hubungan yang indah dengan kita. Lewat Yesus kita dapat membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Karena itu bila kita rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu membangun hubungan dengan Tuhan, rindu mengalami Tuhan dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang mengerti keadaanmu, mengerti apa yang engkau rasakan, mengerti beban-bebanmu, kesedihanmu, dan apapun yang engkau alami. Dan percayalah, Dia akan menghampirimu, akan memulihkan hidupmu, dan menolong engkau untuk mengerti apa yang Allah kehendaki lewat segala situasi yang saudara hadapi. Supaya olehnya, saudara tidak hanya bisa keluar dari setiap problema hidup, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah mengenal Dia sebagai Allah yang benar di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari kita datang kepadanya. Terimalah keselamatan yang datang daripadanya. Terimalah juga janji penyertaan Allah dalam hidup kita, serta damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan pernah tinggalkan Yesus karena masalah apapun yang engkau alami. Karena Dialah Tuhan yang benar, yang mengasihi saudara, dan yang menyelamatkan hidup saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur untuk kasih-Mu, karena Engkau Allah yang besar, telah menyatakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus, dan olehnya kami telah menerima keselamatan, sehingga kami dapat kembali berhubungan dengan Allah. Kami dapat kembali berkomunikasi dengan Allah. Kami dapat kembali menyembah Engkau dan mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu itu Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab Engkau adalah Allah-Ku yang berkuasa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.